Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini masih berkaitan dengan koleksi, yakni pembinaan dan pengembangan koleksi. Kenapa koleksi yang benda mati harus dibina, harus dikembangkan? Nah, kita akan membahas di dalam materi kali ini. Aspek yang pertama kebijakan, kemudian yang kedua seleksi, yang ketiga pengadaan, yang keempat deseleksi. Kita lanjut ke pengertian. Sebenarnya apa sih pengembangan koleksi itu? Pengembangan koleksi ini merupakan serangkaian proses atau kegiatan yang bertujuan mempertemukan pemakai dengan rekaman informasi dalam lingkungan perpustakaan atau unit informasi. Jadi, ketika pemustaka itu menemukan koleksi di perpustakaan itu sebelumnya ada serangkaian proses atau kegiatan mengadakan koleksi, yang misalnya koleksi itu masih ada di penerbit, di toko buku, maka perpustakaan berusaha mengadakan koleksi itu sehingga pemustaka dapat menemukannya di perpustakaan. Kemudian aspek itu ada 4 aspek kebijakan, 4 aspek pengembangan koleksi, yakni kebijakan, seleksi, pengadaan, dan deseleksi. Yang pertama adalah kebijakan pengembangan koleksi. Nah, kebijakan pengembangan koleksi ini bertujuan untuk mengkomunikasikan tujuan dan kebijakan pengembangan koleksi yang disusun secara tertulis untuk menghindari kesalahpahaman sehingga pengembangan koleksi ke arah koleksi yang mutakhir dan relevan akan terpenuhi. Jadi ketika pengadaan koleksi itu kita lakukan, jika sesuai dengan kebijakan yang telah kita susun sebelumnya, maka jika terjadi kesalahpahaman antara beberapa pihak yang melaksanakan pengembangan koleksi akan dapat merujuk kebijakan tersebut. Misalnya saja ketika koleksi yang diadakan itu seharusnya seharga sekian, tetapi yang seharga sekian kok diadakan. Nah, mungkin di kebijakan pengembangan koleksi itu telah diatur untuk masalah-masalah khusus, baik terkait harga maupun terkait jumlah dan lain sebagainya. Nah, fungsi kebijakan ini di situ dapat kita lihat sebagai pedoman dan sarana komunikasi dan perencanaan yang berkaitan dengan pendanaan, pemilihan, dan pengadaan bahan pustaka. Rumusan dan ketentuan juga dituangkan di dalam kebijakan. Rumusan yang dituangkan tersebut mulai dari penjelasan singkat tentang misi perpustakaan, kemudian pemustakanya siapa, koleksi yang dimiliki apa saja, dan yang perlu dikembangkan apa saja. Nah, dilanjutkan dengan ketentuan-ketentuan seperti siapa yang bertanggung jawab, metode yang digunakan apa, masalah-masalah khusus yang perlu dipertimbangkan apa, komposisi koleksi yang harus dipertimbangkan, kemudian koleksi yang berbahasa asing itu kita akan mengadakan berapa eksemplar atau mungkin kita tunda atau bagaimana, kemudian jenis bahan pustakanya, kemudian kalau ada koleksi hadiah itu bagaimana kita cara menanganinya, itu harus ada di kebijakan tersebut. Nah, kemudian ada juga koleksi apa saja yang bisa kita peroleh melalui jaringan dan kerjasama. Kemudian ada juga bagaimana cara-cara kita menyiangi, kemudian sikap perpustakaan terhadap sensor tertentu atau terhadap masalah lain itu seperti apa, perlu kita tuangkan di dalam kebijakan pengembangan koleksi. Kemudian lanjut di aspek seleksi. Aspek seleksi ini merupakan kegiatan mengidentifikasikan rekaman informasi yang akan ditambahkan pada koleksi yang sudah ada di perpustakaan. Jadi, seleksi ini adalah proses mengidentifikasi apa saja yang akan dibeli atau akan diadakan.
Secara umum, nah ini ada 3 prinsip seleksi, yakni tradisional, liberal, dan pluralistik. Pandangan tradisional ini mengutamakan nilai intrinsik, di mana apa yang tidak bermutu tidak akan dipilih untuk diadakan. Di dalam pandangan tradisional ini ada pemahaman bahwa perpustakaan untuk melestarikan warisan budaya dan untuk mencerdaskan masyarakat. Jadi apa saja yang tidak bermutu tidak akan diadakan. Kemudian pandangan liberal ini didasarkan atas popularitas. Jadi pada saat itu apa yang sedang dicari oleh pemustaka itulah yang diadakan. Sedangkan pandangan pluralistik ini berusaha mencari keselarasan dan keseimbangan di antara dua pandangan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, pelaksana seleksi siapa? Pelaksana seleksi itu ditentukan dari bentuk perpustakaannya. Kalau perpustakaan sekolah dilakukan oleh kepala sekolah atau wakilnya, guru dan siswa, dan tentu saja oleh pengelola perpustakaan tersebut. Kemudian kriteria seleksi. Di dalam kita menyeleksi perpustakaan, bahan pustaka yang akan kita adakan, tentu saja kita harus memperhatikan kriteria-kriteria apa yang perlu kita perhatikan. Di antaranya itu ada tingkatan koleksi, kemudian tujuan dan cakupan kelompok pembaca. Jadi kita harus mengenali pembaca kita siapa. Kemudian ketika kita mengadakan juga kita harus tahu pengarangnya itu sebenarnya memang menguasai tentang bidang tersebut atau tidak. Harga, nah harga ini perlu kita pertimbangkan karena berkaitan dengan pendanaan. Kemutakhiran tentu saja kita harus perhatikan karena memang sebenarnya kan pengadaan koleksi itu, pengembangan koleksi itu adalah untuk update. Kemudian penyajian fisik buku dari segi awet dan tidaknya, kemudian dari segi penyajiannya fisiknya bagus atau tidak, menarik atau tidak, karena ini terutama untuk sekolah ya. Jadi memang harus buku yang menarik. Kemudian struktur dan metode penyajiannya juga harus mudah dipahami. Kemudian ada indeks dan bibliografi. Nah, dari situ dapat kita lihat apakah buku tersebut akan kita tambahkan ke koleksi yang sudah ada di perpustakaan atau tidak. Nah, untuk menuntun kita di dalam seleksi, kita memerlukan sumber seleksi. Nah, sumber seleksi tersebut akan membantu kita sebagai alat bantu seleksi. Yang pertama, kita menggunakan alat bantu seleksi. Alat bantu seleksi yang pertama adalah majalah tinjauan buku. Majalah tinjauan buku ini adalah berisi tentang informasi tentang buku-buku tersebut, informasi tentang buku-buku, ulasan tentang buku-buku. Kita memerlukan ini karena tidak mungkin pengelola perpustakaan itu akan memeriksa sendiri seluruh buku yang terbit, karena buku yang terbit itu kan juga banyak sekali. Kemudian juga biasanya perpustakaan itu jarang mempunyai pakar subjek, apalagi perpustakaan sekolah ya yang menguasai sebuah subjek itu malah terkadang tidak ada. Jadi ketika kita mau mengadakan, kita bekerja sama dengan guru-guru kan, seperti itu. Jadi ketika kita memudahkan kita ya kita membaca majalah tinjauan buku tersebut. Akan tetap kita juga harus memperhatikan majalah tinjauan buku tersebut, tidak semuanya bagus. Majalah tinjauan buku yang bagus itu menyertakan perbandingan dengan buku lain. Kemudian juga gaya bahasanya jelas dan informatif. Kemudian penulis tinjauan buku itu terbatas hanya pada subjek tertentu. Kalau misalnya satu orang membahas beberapa subjek, nah itu justru malah kita curigai ya, apakah benar-benar itu tinjauannya itu apa yang disampaikan itu benar, karena jarang sekali satu orang menguasai banyak subjek. Kemudian dalam tinjauan buku yang bagus itu di dalam tinjauan yang disampaikan itu direkomendasikan beberapa hal, misalnya buku tersebut direkomendasikan untuk anak umur sekian misalnya, atau mungkin buku ini direkomendasikan untuk dibaca, buku ini direkomendasikan untuk diadakan di perpustakaan, atau mungkin malah dituliskan di situ bahwa tidak usah membaca buku ini misalnya, seperti itu. Dan untuk perpustakaan tertentu, selain tadi alat bantu seleksi berupa majalah tinjauan buku, juga ada daftar judul buku untuk jenis perpustakaan tertentu yang disebut dengan core list. Nah, ini biasanya untuk perpustakaan dengan subjek tertentu.
itu. Nah, sumber seleksi tadi kan ada alat bantu seleksi, kemudian ada alat bantu identifikasi dan verifikasi. Nah, biasanya hal ini kita misalnya mau mengetahui buku dengan judulnya siapa, dunia apa, pengarangnya siapa, kemudian harganya siapa, biasanya seperti itu alat bantu untuk verifikasi seperti ini. Kadang-kadang berisi informasi tentang buku tersebut in print atau mungkin sudah out of print. Nah, seperti itu ada di alat identifikasi dan verifikasi ini, misalnya saja katalog penerbit, kemudian bibliografi, indeks. Nah, itu bisa sebagai alat bantu identifikasi dan verifikasi yang akan memudahkan kita melakukan seleksi. Kemudian aspek yang ketiga adalah pengadaan. Nah, pengadaan ini dapat kita lakukan melalui 3 jalan. Nah, yang pertama pembelian, kedua tukar menukar, yang ketiga hadiah. Nah, melalui ini kita tahu bahwa pengadaan itu tidak harus beli ya pengadaan itu, tapi kalau kita mempunyai dana, kita bisa melakukan pembelian. Setelah tadi kita menyusun rencana seleksi yang kita adakan, maka kita kemudian melakukan pengadaan, misalnya saja pembelian. Nah, kalau misalnya pembelian itu bisa kita adakan, kita misalnya langsung ke toko buku. Kalau misalnya kita bisa saja kita melakukan ke toko buku itu kalau misalnya dana kita terbatas, atau mungkin kita mau belinya dari bermacam-macam penerbit, atau mungkin kalau di toko buku kita bisa melihat-lihat judul-judul lain, misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita memiliki dana yang sedikit lebih banyak, kemudian kita mau membeli dari beberapa penerbit buku, kita bisa melalui agen buku. Tetapi kalau misalnya kita membeli dari satu penerbit dengan judul yang banyak, misalnya dari segi Erlangga dengan dana yang sudah lumayan, kemudian ada beberapa buku yang kita beli dari sana, kita bisa langsung melakukan pembelian melalui penerbit. Misalnya tadi yang saya contohkan adalah penerbit Erlangga. Kemudian cara yang kedua adalah tukar menukar. Nah, tukar menukar ini biasanya untuk bahan tertentu yang tidak bisa kita beli gitu, kita bisa melakukan tukar menukar. Nah, tukar menukar ini bertujuan selain tadi untuk memperoleh koleksi yang tidak bisa kita beli, juga untuk menjalin kerjasama dengan perpustakaan lain, kemudian memberi jalan bagi perpustakaan untuk mendistribusikan duplikasi koleksi yang dimiliki. Jadi ketika kita berlebih koleksi dalam satu judul, kita bisa gunakan sebagai alat tukar menukar. Nah, di dalam tukar menukar ini kita harus memperhatikan apa koleksi yang kita gunakan untuk tukar menukar tersebut, apa yang kita yang digunakan oleh perpustakaan rekanan itu sesuai dengan subjek kita atau tidak. Biasanya di dalam kegiatan tukar menukar itu ditentukan oleh kedua perpustakaan atau rekanan itu ketentuan-ketentuan yang mesti dipenuhi ya. Misalnya saja bisa saja tukar menukar itu 1:1 tanpa memperhatikan tebal tipis buku atau berat buku gitu, atau mungkin ada syarat-syarat tertentu, misalnya satu buku ini bisa ditukar dengan 2 buku ini. Nah, gitu, itu ditentukan di awal. Kemudian yang ketiga adalah dengan hadiah. Nah, hadiah ini penting untuk mengembangkan koleksi perpustakaan dan bisa menghemat biaya. Akan tetapi jangan menambahkan bahan pustaka untuk perpustakaan hanya karena diadakan cuma-cuma ya. Jadi pertimbangkanlah apakah bahan tersebut sesuai dengan perpustakaan kita atau tidak. Kita lanjut ke aspek yang keempat adalah deseleksi. Nah, deseleksi apa sih deseleksi itu? Deseleksi itu pada dasarnya adalah bagian dari kegiatan perawatan koleksi untuk menjaga kemutakhiran dan daya guna koleksi perpustakaan. Nah, deseleksi ini adalah serangkaian proses mengeluarkan koleksi dari jajaran rak itu untuk mendapatkan tempat untuk koleksi yang baru, kemudian untuk koleksi yang up to date serta menarik, serta untuk memudahkan pemustaka lebih dalam menggunakan koleksi, karena koleksi yang
yang dijajarkan Dira adalah merupakan koleksi-koleksi yang ter-up to date, kemudian memungkinkan staf perpustakaan mengelola koleksi secara lebih efektif dan efisien. Jadi, koleksi-koleksi yang sudah dalam kriteria perpustakaan itu koleksi lama, jarang digunakan, nah itu bisa saja ditarik dari jajaran RA. Akan tetapi terus diapakan itu koleksi-koleksi yang telah ditarik dari jajaran RA? Nah itu tidak langsung kemudian buang atau mungkin dihancurkan, atau akan tetapi bisa satu dihibahkan, kemudian yang kedua bisa kita simpan di koleksi tandon karena sewaktu-waktu juga mungkin orang akan mencarinya. Nah, sehingga di dalam diseleksi ini juga harus ditentukan siapa saja yang melakukan diseleksi. Kita harus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dengan koleksi tersebut, misalnya dengan guru, kita harus mengkomunikasikan dengan mereka apakah buku tersebut akan digunakan kembali, apakah akan boleh digunakan sebagai alat tukar menukar, apakah boleh dihibahkan, ataukah mungkin memang akan dihancurkan. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk materi pembinaan dan pengembangan koleksi sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.